Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Ada berita terupdate yang menarik lagi yang akan kita bahas bersama-sama. Untuk itu stay sampai selesai karena berita ini akan sangat memberikan informasi kepada teman-teman semua tentang timnas Indonesia hari ini, tentang bagaimana status Coach Sintayong hari ini masih menjadi pertanyaan besar buat kita semua. Kita akan segera membahas videonya. Let's go teman-teman. Coach Sintayong nangis, guys. Jadi, dilansir dari YouTube Yang Junhyuk, Coach Sintayong menghadiri acara perkumpulan bagi para warga Korea Selatan yang tinggal di Indonesia. Dalam acara itu, Coach Shin diwawancarai beberapa pertanyaan dan dia mengaku kalau ia akhir-akhir ini sering menangis, guys. Ia menangis karena kebaikan dan kehangatan warga Indonesia padanya, guys. Dan ia berjanji akan melakukan yang terbaik dan akan bekerja lebih keras untuk membalas kebaikan tersebut. Wah, jadi terharu ya guys lihat Coach Shin yang begitu pedulinya sama sepak bola Indonesia. Kita doakan supaya Coach Sintayong tetap stay dalam mengantarkan Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia ya di tahap ketiga. Kita berharap karena belakangan ini ada sebuah berita, bukan isapan jempol ya, bahkan Pak Erick Thohir menanggapi bahwa Coach Sintayong itu jadi salah satu kandidat untuk menjadi pelatih timnas Korea Selatan, dan itu pasti akan menjadi sebuah keputusan yang sulit untuk Coach Sintayong, dan ya semoga tidak beralih dan pergi. Dan mungkin saja Coach Sintayong sering menangis karena mungkin dia tidak diperlakukan seperti itu di Korea Selatan, tidak seperti seramah yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Publik sepak bola Indonesia dibuat gaduh, para supporter timnas Indonesia siap pasang badan. Setelah Sintayong diserang oleh legenda sepak bola Indonesia, Anjas Asmara. Anjas menyampaikan serangan bertubi-tubi kepada Sintayong yang menurutnya hanya bisa parkir bis dalam permainannya. Dalam pernyataannya di stasiun televisi nasional, Anjas Asmara menganggap Sintayong bukanlah pelatih yang berkompeten. Dia mendesak PSSI untuk memecat Sintayong demi menunjuk pelatih top sekelas Guardiola. Padahal Sintayong telah begitu berjasa membantu timnas Indonesia berkembang selama 4 tahun menjabat sebagai pelatih. Sang pelatih asal Korea Selatan itu sukses menciptakan sejarah dengan mengantarkan timnas Indonesia mencapai babak gugur Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya sepanjang turnamen tersebut. Kualitas Sintayong telah diakui oleh para pendukung timnas Indonesia hingga Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kini Sintayong sedang fokus membawa timnas Indonesia U23 ke Olimpiade Paris dengan menghadapi wakil Afrika Guinea. Publik sepak bola Indonesia dibuat gaduh murni karena koneksi beliau di dunia internasional itu tidak bisa dibeli. Sebagai mantan pemilik Inter Milan, DC United atau you name it lah. Koneksinya Erick Thohir itu luar biasa dan itu tidak ada satu calon ketua umum yang bisa membandingi. Maka dari itu tidak meremehkan ketua yang lain. Tapi gue dukung Erick Thohir, dia murni karena koneksinya. Terasa loh, gue ini ada teman gue orang FIFA, kita chat-chatnya santai. Kita menang tadi e-sportsnya EFC Cup itu, langsung bro, Selamat bro, mantap bro, keren Indonesia bro gitu. Jadi dia itu kita komunikasinya ini, bahkan dia kan tahu saya suka sneakers, sneakers saya banyak gitu ya. Itu aja bilang, bro ini ada sneakers bro. Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya, nggak boleh. Nggak boleh itu. Wah, jadi Anda mengatakan bahwa taruhlah 70% ratusan juta rakyat Indonesia semuanya kafir karena mencintai sepak bola. Lucu. Ada lagi nih ya. Sama sekali nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah benar mencintai pemain bola hukumnya kafir? Memasang foto, kaos, dan apapun yang berkaitan dengan mereka itu tidak boleh dalam Islam. Baik, pertama-tama bahwa tidak ada satupun dalil qot'i, baik ayat maupun hadis, yang menyatakan bahwa mencintai pemain bola hukumnya kafir. Sekali lagi, tidak ada satupun dalil, baik ayat maupun hadis, yang menyatakan demikian. Yang kedua, kalau memang benar bahwa itu ada, mungkin bisa ditunjukkan surat apa, ayat berapa, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh siapa yang menyatakan bahwa mencintai pemain bola hukumnya kafir. Nah, boleh ditunjukkan surat apa atau hadis apa yang menunjukkan demikian. Dan yang ketiga, kalau memang benar bahwa mencintai mereka itu hukumnya kafir,
maka kita akan menyaksikan ada ratusan bahkan ribuan supporter muslim yang akan menjadi kafir seketika. Sekali lagi, ada banyak supporter muslim yang akan menjadi kafir secara kontan. Bahkan mereka yang nonton di rumah itu juga akan menjadi kafir karena mereka menonton bahkan memajang foto-foto mereka. Ini kan tidak masuk akal. Betul, bayangkan Pak. Saya setuju. orang-orang muslim atau mereka yang menonton ini ya, itu sudah puluhan tahun ibadah, tetapi gara-gara mencintai pemain bola itu, memasang foto mereka, itu bisa menjadi kafir. Ini sungguhnya tidak masuk akal. Kemudian yang keempat adalah ini justru bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak melarang kalian berbuat baik, bersikap adil kepada mereka, orang-orang kafir tersebut yang tidak memerangimu dan tidak mengusirmu dari kampungmu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Nah, ini juga teman-teman ya, salah satu penghambat kenapa sepak bola Indonesia sampai detik ini baru sekarang kita melihat ada perubahan di zaman Erick Thohir dan Coach Sintayong. Selain mafia-mafia bola, selain pemain-pemain titipan, ini orang-orang yang suka mencampur adukan semua hal dengan olahraga. Itu akan berdampak tidak baik jika kalian mencampurkan segala sesuatu yang di luar konteks dari olahraga dengan sepak bola, kemudian dicampur-campurkan. Kita sudah melihat dampak buruknya ketika politik dicampur-campurkan, ketika politik dikait-kaitkan dengan olahraga, ketika agama dikait-kaitkan dengan olahraga. Ini dampak yang sangat buruk, saya pikir. Ini salah satu penghambat, di mana negara lain itu sudah benar-benar sepak bolanya maju, kita masih dalam proses berkembang seperti ini. Ya, harus introspeksi. Mereka gimana sih? Berarti mereka mengatakan bahwa Cristiano Ronaldo, Messi yang sejak kecil mencintai, bahkan itu mereka makan dengan bola mungkin ya, adalah orang-orang kafir ya. Mungkin dia mengatakan bahwa banyak pemain-pemain muslim di luar sana yang berkiprah di Eropa yang mungkin ibadahnya sangat taat. Dia mengatakan mereka kafir karena mereka mencintai sepak bola. Sepak bola adalah hidup mereka, sejak kecil mereka sudah berlatih sepak bola. Nah, itu adalah suatu tindakan yang menghakimi sepihak ya. Dan untuk Bapak ini saya sangat terima kasih karena sudah mengcounter Bapak tadi ya, yang itu Anda menyinggung ratusan juta rakyat Indonesia ya. Nah, dengan Anda masih mengkafir-kafirkan, ada aja ya teman-teman ya. Ya makanya catatan-catatan itu harusnya dianalisis, direview dulu gitu loh. Apa benar fisik itu adalah murni kerja Sintayong misalnya gitu. Aduh. Karena kalau kita misalnya bicara contoh persiapan kualifikasi Piala Dunia kemarin bulan Maret yang lawan Vietnam tanggal 21 dan 26, itu kan TC-nya tanggal 17. Jadi kalau perhitungan 17 ke 21 4 hari atau 3 hari, itu apakah fisik bisa dikerjakan secara oleh Sintayong gitu. Padahal posisi pemain dalam posisi sedang periode kompetisi. Jadi kalau dalam Ya, jadi makanya banyak sekali yang memberikan hashtag boykot Sintayong dari media pertelevisian. Tapi kita melihat ketika seorang bukan Sintayong, ketika seorang Towel diberikan panggung di televisi-televisi, maka dia akan semakin leluasa memberikan statement-statementnya, pengamatannya tentang sepak bola timnas Indonesia yang tidak fair, tidak realistis. Dia hanya memberikan berdasarkan pengamatan karena mungkin ada sesuatu hal di baliknya yang mungkin dia sakit hati dengan Sintayong. Pada saat lu kehilangan teman-teman, kalian kehilangan teman-teman karena menjadi dirimu sendiri, artinya itu bukan teman. Nanti akan ada teman yang bisa menghargai lu, yang bisa menerima kekurangan dan kelebihan lu. Di situ lu akan lebih nyaman, dan itu adalah yang teman long lasting friend, yang disebut teman jangka panjang, bukan teman untuk hura-hura aja. Pada saat lu susah, kabur semua. Pada saat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
diangkat Coach Sintayong. Ini banyak sekali hal baik yang Dari 22 yang dipanggil berarti masih menyisakan satu tempat. Normalnya daftar pemain squad dasar singkong dan keju ini satu. Oke teman-teman ya, saya cukup. Saya nggak mau membahas lebih soal Bung Towel supaya kita nggak terlalu memberikan dia panggung saja teman-teman ya. Ya kita bisa menyadari bahwa pengamatan-pengamatan yang dilakukan hari-hari ini itu benar-benar tidak fair, tidak adil. Itu yang dikatakan oleh salah satu kemudian Okirenka dan mengatakan dia akan membenci nama Bung Towel seumur hidupnya. Oke, tulis tanggapan kolom komentar. Semoga kalian semua bisa tambahkan informasi. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.